Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Harus tetap semangat. Ya, semoga teman-teman bersama dengan keluarga di rumah sehat-sehat saja. Kembali dengan saya Bung Ropan dan tidak henti-hentinya saya harus berbicara, memberikan informasi-informasi tentang perkembangan tim nasional kita, baik yang ada di U20 sampai di timnas senior. Karena kita tahu bersama timnas U20 kita sedang berada di Turki dan nantinya akan ke Spanyol bersama dengan STY dalam rangka TC di sana dan melakoni beberapa pertandingan uji coba. Namun tidak ketinggalan pula bahwa sudah di depan mata sekarang persiapan bagi tim nasional senior kita untuk menghadapi Piala AFF yang akan dimainkan pada bulan Desember sampai pada bulan Januari di 2023. Ya, dan kita harus optimis bahwa kali ini kita pasang target tidak lagi ke final, harus juara. Dan itu yang diinginkan oleh Ketua Umum PSSI, Iwan Bule, dan juga bagi STY, karena dia sudah membawa tim nasional kita walaupun dengan pasukan muda, menjadi runner-up pada Piala AFF tahun 2020, setelah kalah dari Thailand di babak final yang berlangsung di Singapura, dan kali ini kita kembali bersama dengan Thailand dalam satu grup, juara bertahan. Di grup A, juga ada Kamboja, ada Filipina, dan ada Brunei Darussalam setelah Brunei menang lawan playoff menghadapi Timur Leste. Nah, kalau bicara dari grup ini saya yakin kita bisa lolos lah. Karena lawan berat kita memang ada di Thailand. Dan kita yakin, ya saya yakin ketika bermain di Indonesia, karena kebetulan melawan Thailand itu akan bermain di Jakarta. Nah, kalau kita bermain misalnya di GBK atau dimanapun, mau di JIS atau di Stadion Patriot, ya, atau di Pakansari, kita harus menang melawan Thailand saat kita menjamu mereka. Karena lawan Kamboja pun kita akan bermain di Jakarta sebagai tuan rumah. Karena keluar kandang itu melawan Filipina dan melawan Brunei Darussalam. Jadi ini ada keuntungan lah buat pasukan STY. Namun yang saya harus bicarakan di sini adalah sosok dari Elkan Bagot. Ya, dalam beberapa video kemarin saya selalu bercerita dengan Elkan Bagot bersama dengan Gillingham. Dia membawa Gillingham itu lolos ke putaran keempat di Piala Carabao, ya, atau di Piala Liga Inggris setelah mengalahkan Brentford 6-5 dalam adu penalti setelah bermain 1-1, ya. Dan dalam undian Gillingham itu akan bertarung kembali dengan salah satu tim yang ada di Liga Premier Inggris. Ya, setelah Brentford ada Wolves atau Wolverhampton Wanderers. Gillingham akan bermain di kandang Wolves di Stadion Millenniums. Dan keberadaan Elkan Bagot ini sangat dibutuhkan di dalam tim. Boleh pemain lain cedera di back tengah atau di center back Gillingham, tapi ini Elkan Bagot tidak boleh ini karena dia menjadi harapan terbesar bagi pelatih Neil Harris. Ya. Saya sudah lihat memang dalam beberapa cuplikan dia bermain di League 2, Elkan Bagot itu ada, pergantian itu justru dengan tandemnya. Ya. Kalau tidak ada Will Wright itu cedera atau cadangan, yang masuk adalah Max Ehmer. Ini gelandang bertahan sebenarnya. Ini pemain asal Jerman yang dipinjamkan dari klub Queen's Park Rangers, KPR, yang berada di divisi Championship untuk datang ke Gillingham. Nah, dia menjadi partner bersama dengan Elkan Bagot di jantung pertahanan di bek tengah. Kalau Neil Wright dalam bugar benar akan bermain bersama Elkan Bagot, dan Ehmer ini akan didorong ke depan sebagai gelandang bertahan, berdiri di depan Elkan dan juga Wright. Nah, itu skema atau taktik selalu yang ditampilkan oleh Neil Harris bersama dengan Gillingham. Nah, kenapa Elkan Bagot sangat diperlukan sini? Karena dia tidak tergantikan. Dan kita tahu bersama, ya, dalam 3 pertandingan terakhir di Piala Liga atau di Carabao, Elkan Bagot menjadi pemain inti. Termasuk melawan Brentford. Dia berhadapan dengan pemain-pemain yang cepat di garis depan, termasuk salah satu pencetak gol dari Brentford, Ivan Toney yang ada di sana. Dan ketenangan dia, visi bermain bola yang bagus, reading the game dari Elkan Bagot ini oke. Nah, kenapa saya bicara Elkan Bagot? Karena ada kemungkinan dia tidak bisa bermain di tim nasional kita di Piala AFF. Kalau melihat jadwal yang padat dari Gillingham, pasti tidak akan dilepas oleh manajemen dan juga bagi pelatih Neil Harris. Kecuali memang ada sesuatu yang luar biasa. Ya, karena katanya STY atau Sintayong itu akan terbang mungkin untuk bisa membujuk Neil Harris ini dan pihak manajemen agar melepas Elkan Bagot untuk bermain bersama timnas kita di Piala AFF. Nah, kalau pihak Gillingham merelakan dia pergi, ya ini bagus. Oke, ya. Elkan Bagot
bisa bermain bersama Jordi Amat. Jordi Amat ini kan sudah ditandatangani oleh Presiden, tinggal ambil sumpah dalam waktu dekat. Dan kalau ini ya bisa bermain. Ada Fakhrudin, Arianto di belakang juga. Jadi bagus. Nah, seandainya tidak dikasih, ya ini juga akan menjadi masalah. Walaupun saya bilang tadi masih ada Jordi dan Fakhrudin, karena kita masih punya pemain lain. Ada Rizky Ridho juga. Namun kan lebih bagus kalau ada Elkan. Nah, inilah lobby-lobby yang harus dilakukan. Ya, entah oleh PSSI atau Sintayong sendiri untuk bisa bertemu dengan Neil Harris. Nah, namun menurut saya ini berat dalam arti karena mereka butuh kehadiran. Gillingham itu sekarang berada di posisi ke-22 di klasemen League 2, ya di kasta keempat di Inggris dari 24 klub yang ada di League 2. Nah, pasti mereka ingin menjauh, maksudnya biar lebih enak ada di posisi 15 daripada di urutan 22. Ya, sudah 7 kali kalah sejauh ini. Mereka bermain dari 16 pertandingan baru 2 kali menang Gillingham. Ada 7 imbang dan 7 kalah. Bahkan mereka baru bisa memasukkan 6 gol, kemasukan 17. Jadi ada minus mereka tuh 11 gol. Ini kerja keras yang akan dilakukan oleh Neil Harris sebagai pelatih. Makanya mereka butuh sekali seorang Elkan Bagot untuk tetap bertahan, ya. Kalau bisa dilihat 60-40 posisi dia, persentase dia, 60% masih bisa bertahan, tidak akan lepas, hanya 40% kemungkinan itu. Kecuali yang saya bilang tadi, ya. Ada negosiasi-negosiasi yang luar biasa terjadi dan pihak Gillingham akhirnya mau melepas dia. Karena ini kan bukan kalender resmi dari FIFA sebenarnya di Piala AFF ini. Sehingga mereka berhak untuk bisa menahan, kecuali FIFA Matchday masih bisa karena pada saat libur itu bisa diberikan, dikasih. Tapi kalau sekarang kan klub itu wajib masih bisa menahan, ya, Elkan Bagot. Nah, di Liga 2 ini, di Inggris ini, itu akan berlangsung terus seiring dengan Piala Dunia bermain di Qatar. Karena Piala Dunia kan akan bermain di 21 November sampai dengan 18 Desember yang akan datang. Nah, di Liga 2 ini semua terus bergulir karena tidak ada pemain-pemain tim nasional itu yang ada di sini dipanggil di antara 32 negara yang ikut di Qatar. Apalagi di tim nasional Inggris kan. Karena di Inggris itu libur ya di Liga Premier Inggris karena banyak pemain yang ikut dengan tim negara masing-masing di Qatar. Nah, kalau di Liga 2 ini tidak. Makanya berlangsung terus pertandingan. Piala Dunia bermain, di Liga 2 bermain. Itulah yang membuat Elkan Bagot ini harus tetap stay, harus tetap tinggal di Gillingham untuk bermain. Karena pada hari ini aja, ketika saya mengupload ini, nanti sebentar itu akan bermain Gillingham itu di kandang mereka, menjamu Northampton. Ini ya, kemudian nantinya itu terus sampai tanggal 19 minggu depan melawan Newport, mereka akan tandang. Pada tanggal 23 dia akan ke Grey Town. Ya, mereka akan tandang juga sebelum balik ke kandang pada tanggal 3 Desember mereka menghadapi Salford City. Ini akan terus, padahal itu TC sudah akan dimulai pada nantinya 28 November. Ya, entah di Jakarta atau di Bali. Ya, sebelum kita akan ikut di Piala AFF. Namun di saat itu masih berlangsung terus, ini Gillingham main terus, ya, sampai pada tanggal 10 lawan Bradford, ya, Gillingham menjadi tuan rumah. Kemudian tanggal 17 Desember mereka akan melawan Stockport, pada tanggal 26 ya melawan Colchester. Sedangkan tanggal 26 itu kan jadwal kita sudah bermain di Piala AFF, ya. Tanggal 20 juga itu dalam undian di Piala Liga ketemu dengan Wolves 20 Desember. Jadi ini berat saya pikir untuk dilepas seorang Elkan Bagot, dan dia kemungkinan besar tidak akan bermain karena bagi Neil Harris, ya, dia hanya punya 3 bek tengah. Itu pun 1 gelandang bertahan yang ditarik ke belakang. Max Elmer, ini pemain asal Jerman yang dipinjamkan oleh klub Queen's Park Rangers yang ada di divisi Championship itu ke Gillingham. Max Elmer ini bukan bermain sebagai bek tengah sebenarnya, dia gelandang bertahan. Tapi ketika Wright itu cadangan atau bermasalah, dia berpasangan dengan Elkan Bagot, Max Elmer. Karena pasangan Elkan Bagot selama ini kan itu adalah Will Wright. Itu yang terlihat ketika melawan Brentford, ya, dan bisa menang mereka. Nah, dengan posisi seperti ini kan sangat sulit. Memang ada pemain muda lainnya di Gillingham. Itu adalah Bailey Arthus, masih 19 tahun, tetapi lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dan Neil Harris agak berisiko kalau menampilkan pemain ini yang belum punya pengalaman, belum punya jam bermain yang banyak. Sehingga Elkan Bagot ini, ya, yang dipinjamkan dari Ipswich Town, itu selalu diandalkan.
Makanya tidak heran bahwa Elkan Bagot kalau fit, kalau bugar selalu mendapat tempat, selalu bisa bermain. Ya, kita tidak tahu apakah dalam pertandingan hari ini pun dia akan dimainkan karena agak sedikit terganggu kakinya ketika melawan Brentford, dan dia bisa saja menjadi di bangku cadangan sehingga di belakang itu ada Max Emer dan Will Wright. Tapi kalau dia bugar sampai saat ini dia akan bermain bersama dengan Wright. Elmer akan didorong sebagai gelandang bertahan kalau tiga-tiganya oke ya. Itu skema permainan taktik yang ada di Neil Harris. Nah, tinggal sekarang tergantung dari STY untuk membutuhkan seorang Elkan Bagot. Tapi saya pikir kalau tanpa Elkan Bagot juga kita masih punya kekuatan. Asalkan Jordi ada Fahrudin, ada Rizky Ridho, aman untuk di jantung pertahanan. Memang akan lebih solid kalau Elkan Bagot itu bergabung. Tapi itu dia terbentur dengan masalah ini, ya, bahwa dia punya jadwal yang sangat padat. Ketika itu pertandingan di Piala AFF itu akan berakhir pada tanggal 15, pada 15 Januari 2023 di sana dalam jadwal yang ada di saya ini, Gillingham akan bermain di kandang, bermain bersama Hartlepool. Pada tanggal 14 Januari. Ya, ini sulit. Kalau kita masuk final, ya ini Gillingham lagi bermain pada saat yang bersamaan karena itu bermain terus. Jadi memang sulit. Untuk ikut TC aja dia tidak mungkin. Kalau melihat dengan jadwal yang sangat padat, yang terus ada di bulan November ini sampai bulan Desember, ya, sampai pada Januari terus. Ya. Bahkan hanya istirahat sehari setelah Natal, itu tanggal 26 sudah harus main. Karena akan menghadapi di kandang sendiri lawan Colchester. Tanggal 1 tahun baru, tanggal 2-nya sudah main. Karena tanggal 2 di sini mereka akan menghadapi salah satu tim kuat, Stevenage, yang ada di League 2. Itu Gillingham. Dan mereka akan bermasalah besar ketika andaikan dilepas ke timnas, praktis tinggal hanya ada 2. Berbahaya. Kalau Elkan nggak ada, Will Wright dan Max Emer, kalau salah satu kena akumulasi kartu atau cedera, sulit. Ya, tidak mungkin berharap kepada pemain-pemain yang ada di flank, di back kanan untuk bisa ditarik, ya, untuk bisa bermain lebih ke dalam. Ya, walaupun kita tahu bisa ada Cheye Alexander di sana, bisa juga bermain agak lebih ke dalam, agak sulit memang karena ketergantungan mereka terhadap seorang Elkan Bagot. Kita akan tunggu nantinya perkembangan ke depan. Semoga pihak manajemen dan Neil Harris bisa luluh hati mereka dan memberikan izin terhadap Elkan Bagot untuk bisa memperkuat tim nasional kita. Tapi kalaupun tidak, ya STY harus bisa memanfaatkan dengan komposisi amunisi yang ada. Ya, apalagi kalau ada Jordi sudah benar-benar diambil sumpah, oke, saya rasa aman-aman saja ya, walaupun tanpa dengan Elkan Bagot. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Bung Ropan. Oke, ciao.